Ladang minyak dan gas Bayu Undan di Laut Timur, sumber utama pendapatan Timor Leste selama 2 dekade, resmi berhenti beroperasi pada akhir tahun ke-2023. Ini bukan sekadar berita ekonomi biasa. Ini adalah momen krusial yang bisa menjadi awal krisis besar atau justru titik balik bersejarah bagi negara muda ini. Selama hampir 20 tahun, Bayu Undan telah menyumbang lebih dari 20 miliar dolar ke kas negara Timor Leste. Dana ini, yang disimpan dalam Petroleum Fund, telah membiayai lebih dari 90% anggaran negara. Dari pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan, hingga layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Semuanya sangat bergantung pada aliran dana dari ladang minyak ini. Bisa dibilang, Bayu Undan adalah jantung ekonomi Timor Leste. Sekarang, jantung itu berhenti berdetak. Tanpa pemasukan baru, para ahli memperkirakan Petroleum Fund bisa habis dalam waktu kurang dari 1 dekade. Ini adalah skenario yang menakutkan. Apa yang akan terjadi jika pemerintah tidak lagi punya uang untuk membayar gaji pegawai negeri, memperbaiki sekolah, atau bahkan menjalankan roda pemerintahan? Potensi krisis sosial dan politik pun membayangi. Pemerintah Timor Leste tentu tidak tinggal diam. Mereka punya rencana besar yang disebut Greater Sunrise, sebuah proyek ladang gas yang jauh lebih besar dari Bayu Undan. Namun, proyek ini penuh dengan tantangan. Ada perselisihan panjang dengan Australia dan perusahaan energi Woodside mengenai lokasi pabrik pengolahan gas. Timor Leste bersikeras pabrik harus dibangun di negaranya untuk menciptakan lapangan kerja dan efek ekonomi ganda. Sementara pihak lain menganggapnya terlalu mahal dan berisiko secara teknis. Bayangkan, proyek sebesar ini bergantung pada kesepakatan berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda. Negosiasinya alot dan memakan waktu bertahun-tahun. Hingga kini, belum ada kepastian kapan Greater Sunrise bisa mulai berproduksi. Waktu terus berjalan, sementara dana cadangan negara semakin menipis. Ini adalah perlombaan melawan waktu. Di tengah ketidakpastian ini, muncul pertanyaan mendasar, haruskah Timor Leste terus bergantung pada minyak dan gas? Sumber daya alam ini tidak abadi dan harganya sangat fluktuatif. Banyak pihak, termasuk para aktivis dan ekonom, menyerukan agar pemerintah segera melakukan diversifikasi ekonomi. Mereka melihat penutupan Bayu Undan sebagai momentum emas untuk berubah. Potensi di luar sektor migas sebenarnya sangat besar. Ada pariwisata dengan keindahan alam bawah laut dan pegunungan yang menakjubkan. Ada pertanian, terutama kopi, yang sudah terkenal kualitasnya di dunia internasional. Ada juga perikanan yang melimpah di perairan Timor Leste. Jika sektor-sektor ini dikembangkan dengan serius, mereka bisa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru yang lebih berkelanjutan dan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Tentu saja, diversifikasi ekonomi tidak semudah membalikan telapak tangan. Butuh investasi besar, sumber daya manusia yang terampil, dan yang terpenting, kemauan politik yang kuat. Pemerintah harus menciptakan iklim investasi yang ramah, memberantas korupsi, dan meningkatkan kualitas pendidikan agar warganya siap bersaing. Kisah Timor Leste pasca Bayu Undan ini adalah cerminan bagi banyak negara yang bergantung pada sumber daya alam. Ini adalah cerita tentang pilihan sulit antara melanjutkan jalan yang sudah dikenal atau berani mengambil jalur baru yang penuh tantangan namun menjanjikan masa depan yang lebih baik. Jadi, apakah penutupan Bayu Undan akan menjadi awal dari krisis? Atau justru menjadi katalisator yang memaksa Timor Leste untuk membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat dan beragam? Jawabannya ada di tangan para pemimpin dan rakyat Timor Leste sendiri. Dunia akan menyaksikan apakah mereka mampu mengubah tantangan besar ini menjadi sebuah kemenangan. Bagaimana menurut kalian? Apakah Timor Leste bisa sukses melakukan transformasi ekonomi ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.